Hai hai hai, selamat berjumpa kembali di channel usaha kami. Kalian di sini ada yang suka jamur? Ada beberapa jenis jamur yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Apa aja ya? Nah, di sini ada jamur shiitake, kancing, tiram, porcini, maitake, enoki, dan portobello. Bagi pecinta makanan olahan jamur, pastinya tahu kan sama yang jamur satu ini. Bentuknya hampir sama tauge atau kecambah, warnanya putih halus dan juga panjang, dan memiliki payung mungil mirip jarum pentul gitu. Hayo, apa guys? Yops, betul sekali. Jamur ini adalah jamur enoki yang lagi booming akhir-akhir ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya ya. Number 1. Mengenal jamur enoki. Jamur enoki atau enokitake termasuk jamur pangan dengan tubuh buah hasil budidaya berbentuk panjang-panjang, berwarna putih seperti tauge. Banyak yang menyebut jamur ini dengan nama jamur tauge, jamur musim dingin, dan jamur jarum emas. Jamur ini biasanya digunakan untuk berbagai sajian, khususnya dihidangkan Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Di Indonesia, jamur enoki dipakai sebagai campuran untuk masakan sup, hotpot, sate, tumis-tumisan karena mempunyai tekstur yang renyah dan rasa gurih saat dikonsumsinya. Eits, jangan salah ya guys, di negara Jepang jamur ini dibuat es loh. Nah, itulah sekilas tentang jamur enoki biar kalian gak penasaran dan hanya bisa makan saja. Hihihi. Kelebihan jamur ini adalah banyaknya khasiat yang terkandung di dalamnya. Pada dasarnya, jamur ini mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh seperti ergothionein. Untuk tangkai jamur enoki ini mengandung sejumlah besar protein yang dinamai 5-FIP. 5 yang berguna untuk membantu dalam regulasi sistem kekebalan tubuh. Bagi kalian yang membelinya dengan stok banyak, jangan khawatir ya sahabat, karena enoki ini memiliki daya tahan yang kuat hingga 1 minggu jika disimpan di lemari es. Kalian tahu nggak guys, jika budidaya jamur enoki ini bisa dilangsungkan di media toples atau plastik, sebagaimana cara mengembangbiakan seperti jamur campignut. Yuk kita lanjut cara budidaya jamur enoki dalam 5 versi ya. Number 2. Mempersiapkan alat dan bahan. Jika kita ingin memulai budidaya jamur enoki, maka hal yang paling awal dilakukan adalah menyiapkan bahan dan juga alat yang akan digunakan dalam budidaya. Yang pertama adalah membudidayakan jamur dengan bongkol jagung. Berikut adalah alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Ruang pertumbuhan atau kumbung jamur. Rak untuk tempat meletakkan bibit jamur. Media untuk pembuatan bibit jamur seperti serbuk gergaji, bekatul, kapur, dan jerami. Opsional bisa menggunakan pupuk urea. Bibit jamur F2 enoki. Botol kaca tahan panas yang sudah disterilkan. Number 3. Pembuatan media tanam jamur enoki. Kalian sudah menyiapkan media dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam budidaya di langkah awal. Nah, langkah selanjutnya yaitu bisa membuat media tanam ya.
Langkahnya sama dengan cara membuat media tanam jamur merang yang menggunakan ampas tebu. Tahapannya juga hampir sama dengan teknik budidaya jamur lainnya. Langkahnya yaitu yang pertama, rendam jerami dalam air bersih selama 3-4 hari. Potong jerami yang sudah direndam menjadi 4 bagian kecil. Kemudian, buang air rendaman dan keringkan jerami. Komposisi yang digunakan adalah jerami 50 kg, serbuk gergaji 50 kg, kapur 40 kg, begatul 10 kg, dan urea 2 kg. Aduk bahan tadi dengan kelembapan 70-80%. Ukur pH media dengan menggunakan tes pH. Idealnya yang harus media enoki miliki, yakni berkisar sekitar 6,5. Jika pH masih kurang dari kisaran, kalian bisa menambahkan kapur, tapi jika pH melebihi standar, kalian harus menambahi begatul. Masukkan bahan yang tercampur tadi ke dalam botol kaca. Isinya harus padat ya guys. Biarkan uap air keluar dari media. Jika sudah dingin, dilangsungkan dengan memasukkannya ke dalam ruang pemanenan. Diamkan selama 3-4 hari untuk melihat kontaminasi yang terjadi pada media. Pisahkan media yang steril dengan media yang terkontaminasi. Number 4. Inokulasi jamur enoki. Langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah proses penanaman jamur enoki. Hal ini sama aja kok guys dengan cara yang dilakukan untuk penanaman jamur tiram pada kardus. Inokulasi adalah pekerjaan memindahkan bakteri dari medium yang lama ke medium yang baru dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Tahap dan bahan yang diperlukan dalam inokulasi yaitu sebagai berikut: spatula, pinset, gambus spiritus, alkohol 70%, bahan tanam jamur enoki atau bibit jamur. Kalian tidak perlu bingung untuk mendapatkan bibit jamur ini. Di toko pertanian sudah tersedia ya sahabat. Sebelum melakukan tahapan ini, kalian harus benar-benar steril dan menggunakan pakaian yang bersih. Jangan lupa untuk mencuci tangan agar tangan kalian terhindar dari bakteri-bakteri yang akan merusak proses ini. Kalian juga harus menyemprotkan bibit alkohol di tangan dan baju. Baru deh, kalian bisa masuk ke dalam ruang penanaman. Kayak mau masuk ruang IGD rumah sakit aja ya sahabat, harus benar-benar steril banget gitu. Nyalakan lampu spiritus dan bakar pinset selama beberapa detik. Buka plastik pembungkus media menggunakan pinset dan bakar mulut botol yang sudah steril tersebut. Masukkan bibit ke dalam media tanam. Sebarkan bibit secara merata ke permukaan dan tutup kembali jika sudah dengan menggunakan kapas. Letakkan media jamur ke dalam rak dan susun rapi. Tutup media dengan menggunakan terpal atau plastik gelap agar tidak terkena cahaya matahari. Inkubasi ini fungsinya untuk menumbuhkan miselium jamur. Kalian jangan sampai menyiram media tersebut sebelum mencapai waktu 3 hari setelah penanaman. Number 5. Pemeliharaan dan perawatan. Semua tanaman yang kita tanam pastinya memerlukan perawatan dan pemeliharaan agar dapat berkembang biak dengan sempurna. Jika perawatan dilakukan dengan sebaik mungkin, maka akan menghasilkan jamur-jamur yang berkualitas dan pastinya
budidaya ini akan sukses ya guys. Perawatan di sini yaitu sebagai berikut. Penyiraman. Miselium yang dibiarkan 3 hari sudah bisa kalian siram dengan air tiap hari, pada pagi hari atau sore hari. Penyiramannya hanya bagian atap dan lantai saja agar kelembapan tetap terjaga. Pemindahan ke kumbung. Milesium telah tumbuh sekitar 3/4 bagian botol. Maka, lakukan pemindahan pada kumbung jamur dengan cara membuka tutup kapas. Number 6. Pemanenan. Panen guys. Pastinya hal ini yang ditunggu-tunggu, ya kan? Jamur enoki sudah bisa dipanen pada usia 20-30 hari setelah penanaman. Panennya bisa dilakukan sore hari ya, agar tetap terjaga kesegaran jamur.